Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabi pun. Halo semuanya, perkenalkan saya Nadira Sri Aplia dengan NPM 2412011343. Saya adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan konsep negara hukum terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia pada saat ini. Simak pembahasannya yuk. Pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan negara Indonesia adalah negara hukum. Lalu menurut Munir Fuandi, negara hukum adalah sistem kenegaraan yang diatur berdasarkan hukum, yang berlaku, yang berkeadilan, dan tersusun dalam suatu konstitusi. Jadi, semua orang dalam negara tersebut, baik yang memerintah ataupun yang diperintah, harus patuh terhadap hukum yang sama. Adapun unsur-unsur negara hukum, yang pertama, terjaminnya hak asasi manusia, kedua, pemisahan kekuasaan, tiga, pembatasan kekuasaan, dan yang keempat, asas legalitas, atau hukum berada pada pusat kekuasaan tertinggi. Ada juga nih demokrasi. Apa sih itu demokrasi? Demokrasi itu berasal dari kata demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya kekuasaan atau berkuasa. Jadi dapat diartikan demokrasi itu adalah kekuasaan berada di tangan rakyat atau suatu pemerintahan oleh rakyat. Nah, dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa rakyat itu berhak loh untuk ikut serta ataupun mengawasi jalannya kekuasaan negara, baik secara langsung maupun diwakilkan oleh wakil-wakil rakyat yang terpilih secara jujur dan adil. Nah, untuk perkembangan demokrasi di Indonesia pada saat ini, tentunya pemilu sudah dilaksanakan secara langsung dan berkala. Jadi, rakyat bisa memilih presiden, DPR, DPD, kepala daerah secara langsung. Tetapi, setiap dilaksanakan pemilu, seringkali muncul isu terkait dengan politik uang ataupun manipulasi informasi. Kedua, bebas berpendapat. Jadi, masyarakat bebas untuk menyuarakan opininya bisa melalui media sosial, demonstrasi, ataupun jurnalisme warga. Yang ketiga adalah keseimbangan kekuasaan. Jadi, adanya check and balance antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tetapi, dalam praktiknya terkadang hukum bisa dipolitisi dan dilaksanakan secara tidak adil. Demokrasi bukan hanya sistem yang diterapkan, tetapi berkaitan dengan integritas, kesadaran masyarakat, dan penegakan hukum yang adil. Maka dari itu, kita sebagai warga negara harus bisa lebih aktif, kritis, dan peduli terhadap proses politik. Dan kita harus berani untuk menolak praktik-praktik yang dapat mencederai demokrasi. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan jika ada yang ingin didiskusikan ataupun berpendapat bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.